Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Rahman dengan NIM 230602182, ingin mempresentasikan mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis dengan judul Prinsip Akuntansi dan Keuangan. Yang pertama, prinsip keuangan. Sejarah keuangan. Di Yunani kuno, konsep keuangan muncul dalam sistem perbankan dan penggunaan mata uang. Pada abad pertengahan, keuangan digunakan untuk membiayai peperangan dan membangun kastil. Kemudian pada abad 20, keuangan semakin kompleks dan terkait erat dengan perkembangan teknologi informasi dan globalisasi. Definisi keuangan menurut para ahli. Dari beberapa ahli ada beberapa definisi. Yang pertama, menurut Ezra Solomon, keuangan merupakan suatu bidang yang mengkaji pengambilan keputusan dalam hal penggunaan sumber daya keuangan oleh individu, bisnis, dan pemerintah. Kemudian yang kedua ada menurut James C. Van Hom, keuangan mencakup 3 aspek penting, yaitu pengelolaan keuangan, pasar keuangan, dan instrumen keuangan. Kemudian yang keempat, menurut Lawrence G. Gitman, keuangan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya keuangan dengan cara yang efektif dan efisien serta membuat keputusan keuangan yang tepat. Kemudian yang kelima, menurut Weston dan Brigham, keuangan sebagai suatu disiplin ilmu yang mencakup 3 bidang utama, yaitu manajemen keuangan, pasar keuangan, dan institusi keuangan. Pengertian dari keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari pengelolaan sumber daya keuangan dengan cara yang efektif dan efisien serta membuat keputusan keuangan yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dasar-dasar keuangan ada 4. Yang pertama, aspek keuangan, yaitu berkaitan dengan pengelolaan keuangan organisasi dan proses pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Kemudian yang kedua, pengukuran kinerja keuangan, untuk menilai performa organisasi melalui data keuangan seperti rasio keuangan, return on investment, dan nilai pasar saham. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan, yaitu dokumen yang menyajikan informasi keuangan dari sebuah organisasi seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Yang keempat, sumber daya keuangan, yaitu yang meliputi aset, hutang, dan modal yang dapat digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis. Apa fungsi dari keuangan? Yang pertama adalah pengelolaan aset, meliputi investasi, pengelolaan dana, dan manajemen risiko. Yang kedua, pembiayaan dilakukan dengan cara memperoleh modal dan investor atau modal pinjaman. Yang ketiga, pengambilan keputusan keuangan yang tepat dapat membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya. Kemudian yang keempat, pengendalian keuangan meliputi pengawasan terhadap pengeluaran dan pengelolaan keuangan organisasi. Ada beberapa jenis keuangan. Yang pertama, keuangan korporasi, berkaitan dengan pengelolaan keuangan sebuah perusahaan seperti pembiayaan, investasi, dan pengambilan keputusan keuangan. Kemudian yang kedua, keuangan publik, yaitu berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah dan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga ada keuangan pribadi, yaitu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan individu, termasuk di dalamnya adalah perencanaan keuangan, pengelolaan utang, dan investasi. Kemudian yang keempat, keuangan internasional, yaitu yang berkaitan dengan transaksi keuangan antara negara-negara, termasuk di dalamnya perdagangan internasional, investasi asing, dan pengelolaan risiko mata uang. Yang kelima, keuangan Islam, yaitu adalah sebuah sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan dana dan pembiayaan. Adapun tujuan dari keuangan, yang pertama memperoleh sumber daya keuangan, meningkatkan profitabilitas, mencapai tujuan keuangan pribadi, meningkatkan nilai perusahaan,
mengelola risiko keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada manajer keuangan. Pengertian dari manajer keuangan adalah salah satu posisi divisi keuangan yang berperan dalam bertugas untuk mengatur dan membuat keputusan finansial serta mengaplikasikannya demi mencapai tujuan perusahaan. Fungsi dari manajer keuangan yang pertama planning, segala hal yang berkaitan dengan perencanaan arus kas hingga laba rugi perusahaan. Kemudian ada budgeting, pengalokasian anggaran secara efisien untuk kegiatan operasional perusahaan. Kemudian ada controlling, kegiatan evaluasi mengenai keuangan serta sistem keuangan perusahaan. Kemudian ada auditing, pemeriksaan penggunaan internal keuangan perusahaan, maka pihak manajemen mengetahui segera mungkin. Kemudian yang terakhir ada reporting, menyediakan laporan informasi keuangan perusahaan serta analisis rasio keuangannya. Adapun beberapa tugas manajer keuangan, yang pertama menyusun perencanaan keuangan perusahaan, mengoperasikan kebutuhan keuangan perusahaan, bekerja sama dengan manajer visi lain, membantu pengambilan keputusan terkait investasi, menjadi narahubung perusahaan pada pasar keuangan. Tanggung jawab manajer keuangan, yang pertama mengelola fungsi akuntansi perusahaan, melakukan perencanaan dan pengambilan sistem keuangan perusahaan, mengkoordinasi pengontrolan dana perusahaan, mengontrol jalannya efisiensi kerja perusahaan, mengelola pajak perusahaan, mengelola arus kas utang dan piutang. Kualifikasi manajer keuangan. Yang pertama 1. Lulusan S1 bidang keuangan. 2. Bisa memimpin sebuah tim. Ketiga, pengalaman di bidang keuangan. 4. Berumur antara 30 sampai 40 tahun. Yang ketiga ada akuntansi. Akuntansi adalah merupakan sebuah proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengelola dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh ahli pada bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Ada beberapa komponen akuntansi. Yang pertama, akun aset, contohnya bangunan gedung dan tanah. Akun kewajiban, contohnya hutang. Akun modal, contohnya pendapatan beban dan prive atau prive. Ada beberapa pengaruh transaksi keuangan. Yang pertama, memengaruhi bagian aktiva dan pasiva. Kedua, mengurangi satu sisi dari aktiva, menambah pada satu sisi pasiva. 4. Analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu perusahaan atau entitas untuk memahami kinerja keuangan mereka. Tujuannya untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan, identifikasi tren, memahami risiko, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Langkah-langkah dalam melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama, kumpulkan laporan keuangan, pahami struktur laporan keuangan, perhitungan rasio keuangan, tren waktu, perbandingan industri, evaluasi manajemen diskresi, analisis arus kas, evaluasi risiko, bandingkan dengan target dan tujuan, kesimpulan, rekomendasi. Ada beberapa tujuan melakukan analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama, evaluasi kesehatan keuangan, pengukuran kinerja, pemahaman tren, penilaian risiko, perbandingan dengan pesaing, pengambilan keputusan, komunikasi dengan pihak luar, kepatuhan peraturan, perencanaan keuangan, peningkatan efisiensi. Kemudian ada beberapa metode alasan keuangan. Yang pertama, analisis DuPont, membantu memahami faktor yang mengaruhi profitabilitas. Kedua, ada analisis perbandingan, yaitu membandingkan kinerja keuangan dengan pesaing dalam industri yang sama untuk menilai sejauh mana perusahaan tampil baik dalam konteks kompetitif. Kemudian ada analisis common size. Setiap item sebagai komposisi total mendapatkan untuk
Setiap item berbagai persentase total mendapatkan untuk membandingkan komposisi laporan keuangan antara perusahaan atau tahun berbeda. Kemudian ada analisis arus kas, yaitu melibatkan pemahaman tentang sumber dan penggunaan dana perusahaan selama periode tertentu. Kemudian ada rasio keuangan, yaitu melibatkan perbandingan angka penting seperti rasio likuiditas, profitabilitas, utang terhadap ekuitas, dan lain-lain untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan dan mengidentifikasi tren. Ada analisis vertikal, melibatkan perbandingan setiap item dalam laporan keuangan dengan total pendapatan untuk melihat struktur relatif dan item-item dalam laporan keuangan. Kemudian ada analisis regresi, mengidentifikasi hubungan statistis antara variabel-variabel keuangan untuk memahami perubahan dalam satu variabel. Kemudian ada analisis tren, melibatkan peninjauan data keuangan dari beberapa periode sebelumnya untuk mengidentifikasi tren kerja. Kemudian ada analisis horizontal, sebagai analisis perbandingan tahun ke tahun, melibatkan perbandingan angka laporan keuangan dari tahun sebelumnya dengan tahun saat ini. Kemudian ada analisis mengikuti perubahan dalam faktor tertentu. Dalam faktor tertentu seperti penjualan atau biaya dapat memengaruhi proyeksi keuangan perusahaan untuk perencanaan risiko dan pengambilan keputusan. Kelima ada rasio keuangan. Fungsi rasio yaitu mengetahui optimalisasi keuangan, melihat optimalisasi penggunaan aktiva, melihat efektivitas manajemen operasional, melihat tingkah kesehatan keuangan dalam perusahaan, acuan untuk menganalisis kemampuan perusahaan berkembang. Ada metode analisis rasio keuangan. Yang pertama ada analisis common size, bekerja dengan cara membandingkan perubahan yang ada di berbagai pos dengan jumlah aktiva, pasiva, dan penjualan. Perbandingan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk persentase untuk setiap komponen yang ada di laporan keuangan, termasuk neraca keuangan dan laporan laba rugi. Kemudian ada analisis time series dan forecasting untuk memprediksi kondisi finansial di masa depan dengan melakukan perbandingan data keuangan dalam periode tertentu. Kemudian jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama ada profitability ratio, digunakan untuk menghitung laba dan pembahasan. Kemudian ada liquid ratio, digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Kemudian ada solvency ratio atau hutang, digunakan untuk mengetahui efektivitas perubahan dalam menggunakan aktiva. Kemudian ada activity ratio, digunakan untuk melihat produktivitas aktiva yang dimiliki perusahaan. Mungkin hanya ini presentasi dari saya. Saya Haji Rahman mengundurkan diri. Saya tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.